Bab 6. Jalan menuju masa depan akan menarik. Lubang seperti bola itu misterius dan tidak biasa. Meskipun itu terletak di dalam tubuh Fang Yuan, pada saat yang sama, itu tidak berbagi ruang yang sama dengan organ internalnya. Anda bisa mengatakan bahwa itu sangat besar, namun pada saat yang sama sangat kecil. Beberapa orang menyebutnya prefektur ungu, beberapa orang menyebutnya kolam energi. Namun banyak yang tahu itu sebagai aperture laut purba. Seluruh tubuh berbentuk bulat dan permukaannya ditutupi oleh cahaya putih yang mengalir, seperti lapisan cahaya tipis. Itu adalah lapisan cahaya dari harapan Gu yang sebelumnya meledak. Selaput cahaya tipis ini mendukung aperture sehingga tidak akan runtuh, dan di dalam aperture itu secara alami adalah laut purba atau energi purba. Air laut lembut berkilau seperti cermin, menunjukkan warna biru kehijauan, namun airnya padat dan menghasilkan kilau tembaga. Hanya peringkat 1 Gu Masters yang dapat membentuk esensi purba tembaga hijau ini, yang dikenal sebagai laut tembaga hijau. Ketinggian permukaan laut tidak sampai setengah dari aperture, itu hanya setinggi 44%. Ini juga keterbatasan bakat kelas C. Setiap tetes air laut adalah esensi energi purba murni, mewakili kondensasi esensi, vitalitas, dan jiwa Fang Yuan. Itu juga akumulasi potensi hidupnya selama 15 tahun terakhir. Esensi purba ini digunakan oleh Gu Masters untuk membangkitkan Gu. Ini juga berarti bahwa mulai sekarang dan seterusnya, Fang Yuan telah secara resmi memasuki rute Master Gu peringkat 1. Karena aperture telah terbuka, tidak ada lagi harapan Gu yang memandu tubuh Fang Yuan. Fang Yuan menenangkan dirinya sendiri dan merasakan bahwa tekanan di depannya setebal tembok, dia tidak bisa lagi melangkah maju. Sama seperti kehidupanku sebelumnya, dia tersenyum acuh tak acuh pada hasil ini. Kamu tidak bisa melangkah lebih jauh. Penatua akademi berteriak di seberang sungai, memegang seutas harapan. Fang Yuan berbalik dan berjalan kembali, menjawab dengan tindakannya. Pada saat ini bahkan para remaja muda mulai bereaksi. Kerumunan tiba-tiba dipenuhi dengan obrolan. Apa? Fang Yuan berjalan 27 langkah. Jadi dia hanya bakat kelas C. Tidak bisa dipercaya, hanya kelas C untuk orang jenius seperti dia? Gangguan hebat muncul dari kerumunan. Kakak, di antara mereka, Gu Yufangzheng mendongak, menyaksikan dengan kaget ketika Fang Yuan kembali ke seberang sungai. Dia tidak berani percaya, kakaknya sendiri hanya kelas C? Dia selalu berpikir bahwa kakaknya akan menjadi talenta kelas A. Tidak, bukan hanya dia, bahkan bibi dan pamannya dan begitu banyak orang di antara klan juga berpikiran sama. Tapi sekarang, hasilnya ternyata sebaliknya. Sial, dia hanya kelas C. Kepala klan Guyu mengepalkan kedua tangannya, menarik napas dalam-dalam, kekecewaan dalam suaranya. Para tetua yang menyaksikan dari kegelapan memiliki reaksi beragam. Beberapa mengerutkan kening, beberapa menundukkan kepala mereka dalam diskusi, beberapa melihat ke atas sambil menghela nafas. Mungkinkah hasilnya salah? Bagaimana itu bisa terjadi? Metode ini akurat tanpa alasan, apalagi kita menonton sepanjang waktu, bahkan curang itu sulit. Tapi semua tindakan dan kecerdasannya sebelumnya, bagaimana Anda menjelaskannya? Anak muda dengan kualitas laut purba yang lebih tinggi memang akan menampilkan karakteristik yang melampaui manusia biasa. Seperti kecerdasan, persepsi, ingatan, kekuatan, kelincahan, dan sebagainya. Di sisi lain, karakteristik ini tidak berarti bahwa bakat purba pasti tinggi. Semuanya akan tetap ditentukan oleh hasilnya. Semakin besar harapanmu, semakin besar pula kekecewaannya. Generasi klan Guyu sekarang tidak lagi seperti generasi pertama. Kaus kakinya basah dengan air sedingin es dari sungai, rasa dingin menusuk tulangnya. Fang Yuan berjalan dengan wajah tanpa emosi yang sama, jaraknya semakin dekat ke arah orang banyak.
Dia bisa dengan jelas melihat ekspresi berat sesepuh akademi dan menyadari tatapan yang dilemparkan kepadanya dari lebih dari 100 pemuda. Tatapan ini bercampur dengan takjub, kaget, mencibir, dan beberapa senang pada acara yang disayangkan ini, beberapa acuh tak acuh. Itu adalah situasi yang sama, membuat Fang Yuan enggan mengingat kehidupan sebelumnya. Saat itu dia merasa seolah-olah langit telah jatuh. Ketika dia menyeberangi sungai yang dingin, dia kehilangan pijakan dan jatuh, merendam seluruh tubuhnya di dalam air, merasa sangat tersesat. Tidak ada yang maju untuk membantunya. Ekspresi dan tatapan kecewa dan dingin itu seperti pisau tajam, menembus ke dalam hatinya sendiri. Pikirannya kacau, dadanya terasa sakit. Seolah-olah dia telah jatuh dari awan, turun ke tanah. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin sakit saat Anda jatuh. Tetapi dalam kehidupan ini, saat adegan yang sama diputar ulang, hati Fang Yuan tenang. Dia memikirkan legenda itu, ketika kesulitan datang, berikan hatimu pada harapan. Dan hari ini harapan itu ada di dalam dirinya. Meskipun itu tidak besar, tetapi itu lebih baik daripada orang-orang yang sama sekali tidak memiliki talenta purba. Jika orang lain merasa kecewa, maka biarkan mereka kecewa. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Apa hubungannya kekecewaan orang lain dengan saya? Yang paling penting adalah membawa harapan di dalam hati saya. Kehidupan 500 tahun telah membuatnya mengerti bahwa hal-hal menarik yang terjadi dalam kehidupan seseorang terjadi selama proses ketika seseorang mengejar impiannya sendiri. Tidak perlu meminta orang lain di sekitar Anda untuk tidak kecewa atau membuat mereka menyukainya. Berjalan di jalan Anda sendiri, biarkan orang lain kecewa dan tidak bahagia sesuka mereka. Penatua akademi menghela nafas panjang dan berteriak, selanjutnya, Guyu Fang Zheng. Tapi tidak ada jawaban. Guyu Fang Zheng. Penatua berteriak lagi, suara-suaranya bergema di dalam gua. Ah! Aku di sini, aku di sini! Fang Zheng tersentak dari keterkejutannya dan berlari dengan tergesa-gesa. Sayangnya dia tersandung kakinya sendiri dan jatuh. Memukul kepalanya membuatnya mengerang dan jatuh ke sungai. Seketika seluruh gua dipenuhi dengan tawa besar. The Fang bersaudara, tidak ada yang istimewa. Kepala klan Guyu mendengus, merasakan semacam kebosanan kesal terhadap Fang Zheng. Ini sangat memalukan. Fang Zheng berjuang dan mencebur ke dalam air. Dasar sungai terlalu licin, dia tidak bisa berdiri dengan benar. Mencoba yang terbaik hanya membuatnya terlihat lebih bodoh dan canggung. Hatinya semakin bingung ketika suara tawa memenuhi telinganya. Tetapi tepat pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan tarikan yang kuat mengangkatnya. Kepalanya akhirnya meninggalkan permukaan air dan tubuhnya menemukan keseimbangan lagi. Dia menyeka wajahnya dengan panik dan memfokuskan pandangannya. Sebenarnya kakak laki-lakinya, Fang Yuan yang telah meraih kerahnya dan menariknya. Kakak laki-laki, dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu. Tapi sebaliknya dia mulai tersedak air, akhirnya memicu batuk yang hebat. Haha, kakak yang lebih tua dan lebih muda dari keluarga Fang. Seseorang tertawa di tepi sungai. Tawa itu semakin keras, namun sesepuh akademi itu tidak keluar dan menghentikannya. Dia sangat cemberut, kekecewaan mengisi hatinya. Fang Zheng benar-benar bingung apa yang harus dilakukan, dan kemudian dia mendengar saudaranya berkata kepadanya, lanjutkan. Jalan menuju masa depan akan menarik. Fang Zheng hanya bisa membuka mulutnya karena terkejut. Punggung Fang Yuan menghadap kerumunan sehingga mereka tidak bisa melihat dengan benar, tetapi Fang Zheng jelas bisa merasakan ketenangan memancar dari Fang Yuan. Ketika kakak laki-lakinya berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, memperlihatkan senyum yang dalam dan bijaksana. Itu jelas hanya bakat kelas C, namun bagaimana bisa kakak begitu tenang? Fang Zhen tidak habis pikir, ia bertanya-tanya,
hatinya penuh keraguan. Namun Fang Yuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menepuk punggung Fang Zheng dan berbalik dan berjalan pergi. Fang Zheng memasang ekspresi terpana saat dia berjalan menuju lautan bunga. Aku tidak pernah berpikir kakak akan benar-benar tenang. Jika itu aku akan. Dia menunduk, berjalan maju tanpa sadar. Namun dia tidak tahu bahwa dia sedang memainkan adegan ajaib. Ketika akhirnya dia tersadar dari lamunannya, dia sudah berada jauh di lautan bunga, berdiri di kejauhan yang belum pernah dicapai orang lain sebelum dia. 43 langkah. Oh dewa, Great Talent. Penatua akademi berteriak, sepertinya telah kehilangan akal sehatnya. Nilai, benar-benar nilai A. Sudah 3 tahun, seorang jenius berbakat kelas A akhirnya muncul di klan Guyu. Tetua klan yang menonton dalam kegelapan juga berteriak pada saat yang sama, kehilangan ketenangan mereka. Yah, garis keturunan Fang berasal dari kami garis keturunan Qi. Jadi kami keluarga Qi akan mengadopsi Guiyu Fang Zheng, Guiyu Qilian segera mengumumkan. Bagaimana mungkin? Anda tua bangka Qilian, moral dan kemampuan Anda rusak, tetapi Anda pasti pandai menyesatkan anak laki-laki. Lebih baik menyerahkan anak ini kepada saya, Guyu Mo Chen, untuk dibesarkan. Guyu Mo Chen meraung balik seketika. Berhenti berdebat. Tidak ada yang lebih berkualitas untuk membesarkan anak ini daripada pemimpin klan saat ini. Siapapun yang keberatan akan menentangku, Guyu Bo. Kepala klan Guyu seperti orang gila dan menatap semua orang dengan tatapan kecewa dan kemarahan yang berapi-api.